Shalom, salam damai sejahtera semua anak-anak Tuhan, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita pasti penuh dengan sukacita karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, saya sangat bersukacita dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus bisa berkumpul bersama saudaraku dari GPPS, Gereja Pusat Pentekosta di Surabaya. Saudara yang terkasih, apakah saudara tahu seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa sampai usia 98 tahun baru dia dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati dan juga menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Ketika saya baru bertobat di tahun 2001, kurang lebih saya ke Surabaya untuk ikut SPGI, Seminar Pertumbuhan Gereja Internasional. Saya berkunjung ke hamba Tuhan ini di usianya yang 96 tahun. Saya bertemu hamba Tuhan ini memakai baju putih dan masih bisa berdoa 6 jam sehari, masih bisa khotbah, semua makanan yang bisa makan. Siapakah dia? Saudara tahu tidak? Dan dia punya perkataan yang menguatkan saya. Hamba Tuhan ini berkata, jika Tuhan memilih kita, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan Tuhan juga bertanggung jawab kepada hidup kita. Dan dia akan membuat mujizat dan apa yang diberikan kepada orang yang dipanggil, yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan dia juga Tuhan memelihara hidupnya. Siapakah dia? Saudara-saudara tahu kan? Namanya hamba Tuhan ini adalah Ishak Leo. Ini bukunya saya sudah baca. Sekarang saya baca ulang lagi. Luar biasa dipakai Tuhan. Dia berdoa puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, total, tidak minum, sehingga Tuhan memakai dia. Tanda-tanda ajaib terjadi. Saya mengagumi hamba Tuhan ini bukan berarti memutuskan hanya satu yang saya sembah, yaitu Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus memakai hamba Tuhan ini, Ishak Leo. Dia sekarang berada di rumah Bapa di surga. Hamba Tuhan ini juga yang membuat saudara bisa menjadi dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini saya berada di GPPS Serang, Banten. Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara di sini. Sejak pandemi, banyak orang mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup. Usaha, pekerjaan, bisnis, termasuk pelayanan, mengalami goncangan. Setelah pandemi berakhir, kita mulai agak lega. Tapi masih banyak orang mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dan seluruh dunia mengalami. Bagaimana kita sebagai Tuhan bisa bertahan dan bisa maju? Kita belajar, saudara terkasih, dari siapa? Dari Yesus Kristus yang mengajarkan kebenaran kepada saudara dan saya. Temanya hari ini adalah kasih. Kita lihat, kita dengar Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Sudah diulang sampai 3 kali. Berarti khawatir sangat berbahaya, akan merusak hidup kita, malah menghalangi kita untuk maju dalam Tuhan, maju dalam pelayanan, dan juga usaha kita terhalang, kerja kita terhalang, bisnis kita. Tuhan mempercayakan setiap orang beda. Ada yang dipercayakan 2 talenta, ada 3, ada 5. Kita jangan mau bandingkan hidup kita dengan orang. Biar kita jadi diri kita dalam Yesus. Biar kita tahu panggilan kita, apa yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan perlu berdoa, minta tuntunan Tuhan, tahu siapa kita, apa yang kita lakukan.
Dan kasihlah Tuhan dengan sungguh-sungguh kita berdoa minta tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara dan saya. Sekarang poin keempat, Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan minta kita cari masuk dalam kerajaan Tuhan. Ketika kita masuk dalam kerajaan Tuhan, kita berada di kerajaan. Raja itu pasti memperhatikan rakyatnya, umatnya. Dia pelihara, dia siapkan semua yang terbaik untuk saudara. Yesus adalah Raja kita. Dia tidak akan diam. Dia akan mengutus malaikat untuk memelihara saudara, menjaga saudara dan kebenarannya. Ketika kita tahu kebenaran, kita berjalan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan dengan benar, dan kita tidak akan mau lagi berbuat yang tidak benar. Misalnya dalam bisnis, tidak jujur, kita tidak akan menjual barang palsu, tidak akan suap menyuap. Dalam pelayanan pun kita tidak akan korupsi dan tidak akan menyuap di dalam bisnis. Dan mau hidup dalam kebenaran, mau senangkan Tuhan. Dan Yesus adalah kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran itu. Di dalam Yesus kita bisa sampai, doa kita sampai kepada Bapa, sampai kepada visi misi kita, dan juga Dialah kebenaran. Kita ikuti Yesus, Dia tuntun kita dalam kebenaran dan ada kehidupan, dan setiap yang kita lakukan ada kehidupan. Yang kita doakan, kita kerjakan, hidup semua. Ada mujizat Tuhan dalam yang kita lakukan. Oleh karena itu, terus melekat dengan kerajaan dan kebenaran Tuhan. Semuanya ditambahkan, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jangan bandingkan dengan orang. Banyak orang ingin membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak mencari kerjaan Tuhan dan kebenaran. Maka ada perempuan bisa jual diri, padahal sudah kaya. Ada yang macam-macam hal. Ada orang membuat barang palsu, ditangkap, jual narkotik, sehingga ditangkap masuk penjara. Kita ada Tuhan, jangan. Kita menjadi garam, menjadi terang dunia. Walaupun sulit, berdoa, ada waktunya Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Terakhir, poin keempat tadi, cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Poin kelima, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Khawatir lagi sampai 5 kali. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok punya kesusahan, lusa punya. Jadi kita jangan khawatirkan. Biar kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Hidup kita bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar, baca firman, belajar ilmu yang sedang berkembang. Ada reformasi dalam bisnis, ada reformasi dalam pekerjaan, dalam gereja, ada pembaruan. Kita ikuti semua, minta tuntunan Tuhan, kita akan ditolong Tuhan. Saudara terkasih, jadi tema hari ini adalah jangan khawatir akan hidupmu. Poin pertama, Tuhan Yesus berkata jangan khawatir akan hidupmu. Poin kedua, orang khawatir tidak bisa merubah hidupnya. Poin ketiga, jangan khawatir soal makan, minum, dan pakaian. Poin keempat, jaga hulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Poin kelima, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena kita punya pengharapan. Tuhan Yesus memelihara saudara dan saya. Kerjalah, berjuanglah, jangan sampai pakai cara instan. Banyak investasi bodong sekarang, saudara hati-hati. Jangan instan kaya, tapi itu berbahaya. Biar kita pelan-pelan bekerja, berusaha, bisnis, dan juga membangun jemaat Tuhan dengan tuntunan Tuhan, maka kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kiranya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batu di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta.
mendalami kamu, hai orang yang kurang percaya. Karena Tuhan Yesus mengulang lagi kata khawatir. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apa karena khawatir kamu bisa membuat hidupmu lebih berhasil? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan Tuhan bandingkan bunga batu tidak tumbuh dan tidak bekerja tanpa meminta. Namun Tuhan Yesus berkata, dia lebih indah daripada pakaian yang dipakai Salomo yang adalah seorang yang kaya raya. Tuhan disandani bunga batu, apalagi saudara dan saya adalah anak Tuhan. Salomo belum menjadi anak Tuhan. Salomo hanya hamba. Kita yang di perjanjian baru, Yesus datang tebus kita, kita menjadi anak Tuhan. Kita menjadi apa? Anak Bapa di surga. Saudara yang terkasih, ingat, jangan khawatir. Tuhan Yesus berkata, poin ke-3, Matius 6:31-32. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir soal makan dan minum dan pakaian. Diulang lagi, jangan khawatir. Ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu bahwa kita memerlukan pakaian, makanan, minuman, kerja, usaha yang bagus. Dalam nama Yesus, saudara berharap dengan Tuhan, jangan khawatir. Amin. Khawatir akan hidupmu. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, saudara terkasih, khawatir atau takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum terjadi, itu membahayakan kita. Khawatir akan menyebabkan mengalami banyak sakit penyakit jantung dan juga sakit mah, sakit kepala, stres, dan banyak penyakit bisa menyerang seseorang ketika dia khawatir, karena seluruh jaringan tubuhnya akan terganggu ketika seseorang khawatir. Ini menurut kedokteran. Oleh karena itu kita akan belajar bagaimana supaya tidak khawatir. Kita buka firman Tuhan di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara terkasih, firman Tuhan yang berkata di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan pukulan. Semangat bisa patah karena orang khawatir, takut, sehingga goncang imannya. Tapi hati yang gembira, oleh karena itu kita tetap bergembira walaupun masih banyak tantangan dalam hidup kita. Saudara yang bisnis, dalam bekerja, dalam usaha, dalam pelayanan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kita juga tetap harus bekerja dengan sungguh-sungguh, berdoa, minta tuntunan Tuhan. Kalau perlu, saudara perlu berpuasa, karena kita membangun sini pasca berpuasalah, seperti Daud berkata, aku merendahkan diriku untuk berpuasa, maka doaku timbul lagi. Semua nabi-nabi di kitab suci berpuasa. Berpuasa juga menghancurkan kuasa kegelapan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus berkata di Matius 7 ayat 8
2 ayat Matius 17 ayat 21. Jenis ini setan ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara terkasih, kita andalkan Tuhan. Mari kita pelajari, saudara terkasih, di Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku Tuhan Yesus berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Khawatir, Tuhan tahu bahwa khawatir akan membahayakan seseorang, terutama Tuhan memperingati, karena akan merusak imannya, merusak kesehatannya, karena akan bisa membuat sakit penyakit ketika khawatir. Maka Tuhan berkata, hidup itu lebih penting daripada pakaian. Bukan hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Makanan dan pakaian dan minuman. Jadi ketika kita khawatir, kita merusak hidup kita. Oleh karena itu kita perlu kehidupan, karena Yesus memberi hidup kita. Saudara terkasih, 26. Pandanglah burung-burung di udara, di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan Yesus membandingkan burung-burung dengan orang yang khawatir. Jangan khawatir, burung saja dipelihara, apalagi kita. Tapi saudara jangan salah persepsi dengan firman ini. Di lain firman Tuhan berkata, kalian harus bekerja. Orang yang tidak bekerja jangan makan. Lihatlah, bandingkan dirimu dengan semut yang bekerja mencari makan ketika musim panas, ketika musim dingin. Dia sudah punya persediaan makanan. Tidak harus bekerja dengan sungguh-sungguh, berdoa, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, minta tolong Tuhan, juga belajar tentang misi dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan berkembang, pelajari, dan saudara terapkan dalam firman Tuhan dalam hidup saudara, dan lakukan pekerjaan dengan benar. Saudara terkasih, poin pertama, Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Poin kedua, Matius 6:27